Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Yang terhormat dosen pengampu kita, Pak Egen Amyariel. Saya Kirana Azara Putri, perwakilan dari kelompok 6, berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi mengenai bank, lembaga non-bank, dan pasar modal. Berikut nama anggota dari kelompok 6, ada Dewi Puji Astuti, saya sendiri Kirana Azara Putri, Rapika Suliandari, Muhammad Syahrir Sauki, dan Muhammad Rizky. Nah, pertama-tama di sini kami akan menjelaskan tentang bank. Secara garis besar, bank merupakan suatu perusahaan yang menerima simpanan uang, memudahkan transaksi online, dan meminjamkan uang. Sistem perbankan di Indonesia. Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Adapun lembaga keuangan merupakan semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan seperti menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Nah, di sini ada jenis-jenis lembaga perbankan. Yang pertama, bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang bertugas untuk mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, membina dan mengawasi semua perbankan. Yang kedua ada bank umum. Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, terutama memberikan kredit dalam jangka pendek. Yang ketiga ada bank tabungan. Bank tabungan yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama membungakan dananya dalam kertas berharga. Yang keempat ada bank pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dalam usahanya terutama memberikan kredit dalam jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Kelima ada bank desa. Bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura itu bisa dalam bentuk padi, jagung, dan barang-barang hasil panen lainnya, dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan. Yang keenam ada bank campuran. Nah, bank ini didirikan bersama oleh salah satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara dan sepenuhnya dimiliki oleh warga negara. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada bank perkreditan rakyat. Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tugas dan fungsi bank. Yang pertama, memberikan kredit atau pinjaman kepada orang atau badan usaha yang membutuhkannya. Yang kedua, menarik uang dari masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dapat menyimpan uang yang tidak atau belum dipergunakan dalam bentuk rekening koran giro, deposito berjangka, tabanas, dan lain-lain. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa dalam bidang lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dan yang terakhir, yang keempat, kegiatan lain, misalnya memberikan jaminan bank, menyewakan tempat untuk menyimpan barang-barang berharga, atau memberi pinjaman. Dan materi kedua, kami akan menjelaskan tentang lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah kelompok lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Lembaga keuangan non-bank ini memiliki salah satu peran sebagai penghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga untuk disalurkan kepada masyarakat. Saluran dana tersebut bisa digunakan untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan sehingga nantinya taraf hidup masyarakat bisa lebih meningkat. Kelegalan lembaga keuangan bukan bank ini juga telah diatur dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor 38-MK-Romawi 4-1972. Di sini ada beberapa jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam, ada perusahaan asuransi, pasar modal, perusahaan penggadaian, perusahaan modal Vertura, leasing, dan dana pensiun.
Fungsi lembaga keuangan non-bank. Nah, keuangan non-bank berfungsi untuk menghimpun dana, bisa menjadi perantara dan bisa memberikan kredit atau mencari tenaga ahli, terus dapat melakukan usaha di bidang keuangan. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi terakhir ketiga, yaitu pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, equity, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Nah, pasar modal sendiri merupakan sarana perdana bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Sama halnya dengan pasar yang jadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pengertian pasar modal yaitu mempertemukan antara investor dengan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten. Jenis pasar yang pertama ada pasar perdana atau primary market. Pasar perdana merupakan sarana bagi perusahaan atau pihak emiten untuk menjual saham atau obligasi ke masyarakat umum untuk pertama kalinya. Yang kedua ada pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder meliputi aktivitas jual beli. Transaksi jual beli yang ada di pasar sekunder terjadi antara investor dengan investor lainnya. Harganya pun mengikuti harga saham di pasaran yang bisa naik turun sewaktu-waktu. Harga surat berharga ini berbentuk oleh investor melalui perantara efek di bursa efek. Yang ketiga ada pasar ketiga atau third market. Pasar ketiga disebut pula sebagai over the counter atau OTC. Transaksi di pasar ketiga terjadi antara market maker atau anggota bursa dengan investor atau pembeli. Yang keempat ada pasar keempat atau fourth market. Pasar keempat merupakan pasar yang kegiatan jual belinya terjadi antara investor jual dengan investor beli tanpa menggunakan perantara efek. Jumlah nilai transaksinya sendiri sangatlah besar dibanding dengan transaksi jual beli ketiga atau jenis pasar lainnya. Fungsi pasar modal yang pertama dalam bidang ekonomi sebagai fasilitas untuk mempertemukan investor dengan pihak yang memerlukan dana. Kedua pihak akan mendapat keuntungannya masing-masing. Yang kedua dalam bidang perekonomian Indonesia sebagai sarana pendanaan usaha atau pencairan dana serta sarana investasi. Dengan contoh, terbukanya lapangan pekerjaan untuk kebutuhan perusahaan serta pendapatan negara akan bertambah lewat pembayaran pajak atau membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya namun terhalang dana. Nah, di sini ada beberapa contoh pasar modal. Ada Bursa Efek Indonesia atau BII, ada Indonesia Stock Exchange IDX, ada Bursa Malaysia atau yang dulu dikenal dengan Kuala Lumpur Stock Exchange disingkat KLIS, ada Bursa Efek Nasdaq atau Nasdaq, ada Stock Exchange London Stock Exchange, ada Japan Stock Exchange Group, ada Philippine Stock Exchange atau PICE, ada Stock Exchange of Thailand disingkat SET, ada Ho Chi Minh City Stock Exchange. Demikian akhir presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila tadi yang disampaikan ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.